Prabowo dengan Pak Jokowi punya perjanjian yang utuh untuk Indonesia. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau saudara percaya 7 tahun ini kelimpahan dari 2024 sampai 30 ini perjanjian yang utuh. Saya melihat ada sesuatu yang dalam sekali. Ini orang memang gak sempurna, punya masa lalu yang baik, saudara. Saya bilang Pak Prabowo ini baik, enggak. Tapi dia mau berubah menjadi baik, itu yang luar biasa. Di paslon yang nomor 3 mengatakan jangan memilih orang yang punya rekam jejak jelek semuanya begini. Emang saudara, kalau kita ini dibuka semua rekam jejak kita kadang bagus kok. Shalom sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan tentunya oleh hamba Tuhan. Kali ini dibawakan oleh hamba Tuhan yaitu Joy Israel. Jadi di sini kita akan mendengarkan apa sih yang akan disampaikan oleh Bapak Joy Israel ini mengenai tahun 2024 khususnya ya. Dan juga apabila Indonesia berada di bawah kepemimpinan Prabowo ya. Jadi dia membahas juga tentang Prabowo. Dan apa kabar kalian semua ya. Tidak kerasa kita sudah memasuki bulan Maret. Walaupun di bulan Maret ini ada sedikit tantangan ya. Terutama di tanggal 1 kemarin ya. Yang seperti sudah saya bahas di video sebelumnya. Dengan kenaikan harga yang terjadi ya. Kenaikan harga apa aja, jadi ada kenaikan harga listrik, harga BBM, tarif tol, dan juga harga beras. Ya kiranya kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan kita meminta pimpinan Tuhan tentunya untuk memimpin hidup kita agar kita bisa terlepas dari hal-hal yang membuat hidup kita menjadi sulit. Nah sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau pimpin kami agar kami bisa mengerti. Berikan kami hikmat marifat agar apa yang Engkau sampaikan bisa kami tanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, seperti biasa di sini akan saya sharingkan sebuah ayat untuk kalian semua sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan. Mari kita buka bersama-sama di Mazmur 111. Di Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Ini tentang di tema kebaikan Allah ya. Akan saya bacakan untuk kalian semua. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi dikatakan seperti ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi apabila kita untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan kesulitan dan kesulitan ya, penuh dengan tantangan, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Agar apa yang kita lakukan itu tidak salah jalan. Agar rezeki yang kita terima dan kita olah itu tidak salah kaprah. Dan kita meminta hikmat, dan tentunya hikmat itu yang pertama-tama pada mulanya adalah apa tadi? Takut akan Tuhan. Nah sahabat Terang Kemuliaan, jadi dengan takut akan Tuhan kita mendasarkan hidup kita ini kepada segala perintahnya. Kita jadikan Tuhan sebagai pemimpin kita nomor 1 di dalam hidup kita. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan saksikan video dari atau pesan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Joy Israel, Bapak Joy Israel. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, masih kita langsung saja mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joy Israel. Selamat menyaksikan. Prabowo dengan Pak Jokowi itu punya perjanjian, saudara. Makanya menang. Saya nggak tahu perjanjian mereka berdua apa, ya. Tapi yang saya percaya di dalam hubungan mereka, Pak
pasti ada sebuah komitmen persahabatan, komitmen, sebuah komitmen. Saya lagi berdoa gitu ya, dalam alam loh, Pak Jokowi itu terikat dengan Pak Prabowo terikat dengan Jokowi. Dulu musuh, malah sekarang jadi bestie, jadi seperti keluarga, jadi seperti teman, sahabat ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, di dalam perjanjian yang diberikan Tuhan itu membawa bangsa ini juga diberkati, membawa hidupmu diberkati. Makanya saya mau katakan sama saudara, kalau saudara sudah terikat dengan perjanjian, saudara jangan pernah batalkan sepihak, karena engkau akan menerima berkatnya itu gak utuh. Sama-sama tulis, untuk menerima berkat Ishak ditentukan untuk menjadi kaya dan berlimpah, jangan pernah ingkari perjanjian. Jangan. Kamu percaya 7 tahun kelimpahan, ikat itu dalam komitmen. Stay di situ, kuat dengan kepercayaanmu. Betul nggak? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru 5 bulan udah ngomel, mana PJ ya, katanya kelimpahan, aku belum diberkati. Saya bilang, orang-orang seperti ini nggak bisa. Sudah harus tahu yang penting tentang perjanjian itu adalah komitmennya kuat. Yang di YouTube juga. Makanya saya mau katakan, kadang-kadang saya sangat sedih sekali kalau ada orang ya meninggalkan PJ, meninggalkan Zoom ini, YouTube ini, karena mereka cuma berapa lama nggak lihat sesuatu. Mereka cuma gara-gara ya nabur lagi, ya beri lagi. Tadi malam udah nabur, pagi nabur. Semuanya diukur dengan sesuatu yang remah, sesuatu yang sepele, yang cetek. Ya, puasa lagi. Ya belum ada sesuatu. Sudah dengar baik-baik, Ishak itu nggak langsung kaya raya. Ya, dia ada effortnya. Ada sesuatu yang dia harus terima, perjanjian Abraham, dia komitmen kan. Seratus kali lipat itu bicara sama-sama. Ini penting saudara ya, saudara ngerti. Kata 100 itu bicara utuh. 100 itu bicara nilai yang utuh. Jadi dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada yang namanya setengah, harus utuh. 100 kali lipat artinya apa? Kalau kamu menerima berkat 1000, kamu kali 100 kali lipat, berapa berkatnya? Kaya raya lah si Ishak itu. Besar sekali berkatnya. 1 juta ditambah 1 juta 2 juta. Tapi kalau 1 juta kali 100 itu 100 juta, 100 kali lipat. Jadi kalau berkat itu penambahan sama perkalian, ya paling gede perkalian lah saudara, bukan penambahan. Dan Tuhan bilang sama Ishak itu berkatnya bukan penambahan, tapi kelimpahan. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau saudara percaya 7 tahun ini kelimpahan dari 2024 sampai 30 ini perjanjian yang utuh. Artinya apa? Saya mau katakan sama saudara, siapkan dirimu untuk terus masuk dalam perjanjian dan menerima berkat kelimpahan itu.
Tadi saya cerita ya, saya mau dibawa Tuhan ke Dubai, saya dikasih berkat satu, banyak yang berkat. Oke, saya mau katakan sama saudara, dengar baik-baik. Kenapa saya bisa mendapatkan itu? Karena saya tahu Tuhan dan saya sedang punya perjanjian yang utuh untuk hal ini. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi punya perjanjian yang utuh untuk Indonesia. Saya percaya perjanjiannya pasti IKN. Saya percaya perjanjiannya pasti ada hubungannya dengan bangsa ini harus diberkati berlimpah. Gibran itu anaknya, tapi Gibran itu hasil dari perjanjian. Saya mau katakan perkenanan Tuhan buat Pak Jokowi itu besar. Dan jangan pernah melawan orang yang dikenan Tuhan. Jangan lawan orang baik lah saudara. Kalau orang Chinese bilang amsyong, ya, nggak bisa. Ya, karena memang saya melihat ada sesuatu yang dalam sekali. Nah yang kedua, ya, cepat aja saudara ya, karena saya juga perlu istirahat dan agak sedikit capek. Yang kedua, kenapa Ishak ini ditentukan untuk menerima kelimpahan dan kekayaan? Saya melihat saudara, Ishak ini belajar untuk terus. Ini dalam sekali loh. Saya waktu mendengar atau membaca firman Tuhan ini, satu hal yang luar biasa ya. Perempuan Samaria itu menimba di sumur Ishak. Dan Tuhan bilang bahwa kalau kamu menerima air dari sumur ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu menerima air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi. Dan itu terjadi di sumur Yakub, sumur Ishak ya. Beersheba itu juga sumur. Nah, waktu saya mempelajari tentang Ishak ini kenapa ditentukan menjadi orang luar biasa ya. Ternyata saudara, di dalam hidup Ishak itu ada sebuah nilai yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup dia, yaitu kehidupan. Kenapa BJ? Ishak bisa menerima kehidupan, berkat kehidupan yang luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Di masa Ishak itu kekeringan melanda seperti masa Yusuf. Tapi di masa Ishak itu ada sumur-sumur yang dia gali berlimpah air. Dan begitu banyak air sampai dia bisa memberikan air itu kepada semua ternaknya dia. Saudara, orang yang dipilih Tuhan pasti akan memberikan kehidupan yang luar biasa buat banyak orang. Dan kehidupan yang diberikan itu memberikan berkat yang berlimpah. Jadi yang kedua, saya mau katakan sama saudara, ini penting. Kalau kamu ingin mendapatkan berkat Ishak dalam hidupmu, kamu diberkati 100 kali lipat. Saya berdoa malam hari ini, semua kita bisa memberikan kehidupan buat banyak orang. Lihat nanti kekayaan kamu akan ditambah-tambahkan Tuhan. Saudara gak boleh pelit jadi orang Kristen. Saudara gak boleh kikir. Saudara gak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Kamu harus berikan kehidupan supaya kamu dihidupkan dan lebih terang dan lebih luar biasa dan lebih hebat. Kenapa hari ini kita merayakan mengucap syukur menangnya Pak Prabowo? Nah, Gibran walaupun hasil baru quick count. Karena saya percaya sekali kehidupan yang baru akan terjadi di bangsa ini
Dan bangsa ini akan menerima berkat kelimpahan selama Tuhan pimpin mereka bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Saudara, saya percaya bahwa kita juga akan menerima kehidupan untuk memberikan kehidupan banyak orang. Jadi kalau misalnya hidup kamu menjadi berkat kehidupan buat banyak orang, lihat nanti saudara, berkat Ishak itu akan kamu terima. Amin saudara. Saya tuh sebenarnya dapat berkat besar, tapi saya lebih memilih, waktu itu orangnya bilang sampai begini, PJ kok dikasih berkat besar, PJ gak mau, malah memilih untuk memberkati orang, untuk bikin sekolah, bikin ini, bikin. Saya mau katakan sama saudara, karena saya tahu saya sedang masuk ke dalam berkat Ishak. Berkat Ishak itu adalah begini saudara, kadang-kadang Ishak itu menolak yang baik untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Berkali-kali dalam hidup saya bisa mendapatkan yang baik. Dubai baik, pergi jalan-jalan ke sana naik bisnis kelas itu baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik bagi saya ya Zoom, YouTube, doa, nyembah, gereja, panti asuhan, nolong orang, menabur. Ada waktunya Tuhan kasih saya jalan-jalan, ya saya jalan-jalan. Ada waktunya Tuhan memberkati saya bersama keluarga pergi untuk nikmati hidup, ya saya nikmati. Tapi nggak selalu itu terjadi dalam hidup saya. Nggak selalu itu dalam hidup saya. Selalu Tuhan bentuk saya dulu baru mendapatkan berkat itu. Ya, Pak Prabowo akan membawa kehidupan. Saya nggak pede banget memuji-muji dia atau mengagung-agungkan dia. Ya dia manusia pasti ada kekurangan. Pak Jokowi pasti ada kekurangan. Cuma saya mau katakan, mereka hidup dalam perjanjian, dan mereka yang kedua hidup dalam kehidupan yang menghidupi banyak orang untuk supaya bangsa ini mengalami kehidupan. Dan saya mau katakan sama saudara, malam hari ini kau akan menerima pengurapan 100 kali lipat. Artinya apa? Kamu akan diberkati untuk memberikan kehidupan banyak orang. Lihat nanti saudara, kamu akan kaya raya. Kayanya 3 kali. Kaya raya, semakin kaya sekali. Ya. Namanya ini penting. Sama-sama ikuti saya, tulis berkat Ishak. Ya. Berkat Ishak adalah 100 kali lipat. Dan yang kedua adalah menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi udah dapat 100 kali lipat, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Ngeri gak tuh saudara? 7 tahun tuh kita akan alami itu. Pak, saya gak mau Pak teori kelimpahan, kemakmuran. Saya gak suka prosperity. Saya mau pikul salib aja, hidup menderita, menyangkal diri. Pokoknya saya mau seperti Mother Teresa. Saya maunya susah, dan saya mau, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau itu pilihan hidupmu untuk menjadi orang yang bayar harga, menyangkal diri, pikul salib, ya nggak apa-apa, juga nggak masalah. Tapi kalau saya disuruh milih, saya milih untuk menerima berkat kelimpahan. Karena apa? Karena saya mau jadikan banyak orang yang susah diberkati Tuhan. Saudara, hidup susah itu gak gampang. Banyak pendeta, bukannya saya mau katakan itu salah pengajaran, silakan aja. Saya gak mau menjudgment siapapun juga. Tapi saya mau katakan, terlalu hebat. Mereka mengatakan, udahlah kita miskin di bumi ini supaya nanti kita di surga menerima rumah yang besar. Enak aja. Emang orang kaya gak bisa punya rumah besar di surga?
Itu pengajaran-pengajaran begitu tuh kadang-kadang membuat saya, ini pendeta kok terlalu munafik sekali. Ya. Tapi kalau kamu pilihannya seperti itu, saya kenal begitu banyak pastor Katolik, saudara. Serius, saya tuh senang dengan mereka. Dan saya bangga dengan mereka. Dia memilih untuk menyangkal diri, nggak punya aset, nggak punya apa, melayani. Itu benar, bagus. Tapi Katolik, pastor-pastornya dikelola dengan luar biasa, finansialnya dengan pusat, dan akhirnya menjadi gereja yang sangat besar diberkati. Tapi kalau hamba Tuhan hari-hari di pendeta, kita harus mengerti bahwa panggilan kita bukan hanya menyangkal diri. Memang harus bisa menyangkal diri kalau memang Tuhan suruh kamu. Tapi kalau Tuhan suruh kamu menerima kelimpahan, saudara nggak boleh tolak itu. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kelimpahan harus dipegang oleh anak-anak Tuhan supaya revival terjadi. Supaya dunia tahu bahwa Tuhan ada di anak-anak Tuhan dan mereka tahu kasih-Mu. Saudara, kasih yang terbesar yang mereka harus terima dari kamu adalah apa? Kehidupan. Mereka bisa melihat Engkau memulihkan hidup mereka. Seperti Ishak. Yang percaya katakan amin. Dan puji Tuhan, di Zoom dan YouTube ini kesaksian begitu luar biasa, banyak sekali tentang kelimpahan yang terjadi. Dan saya mulai bangga sekali. Dan saya akan konsisten loh, saudara. Saya komitmen loh, 7 tahun ini, saudara. Pagi malam begini khotbah itu nggak gampang. Ya, apalagi melihat 7 tahun lihat saudara mukanya gitu terus ya, nggak pernah senyum ya. Di Zoom 7, saya lihat ini nanti kalau mukanya Mareta Martel ini 2030 gimana? Mukanya Bu Aren ini 2030 gimana ya? Mukanya Amos ini 7 tahun lagi gimana? Saya tuh lagi mikir-mikir loh. Ini kita baru 1 tahun nih, 7 tahun ke depan nih mukanya Yeni ini gimana? Selfie gimana? Tapi yang pasti saudara, 7 tahun lagi saudara bukannya tambah tua, bukan tambah kerut-kerut, tapi tambah seger loh. Saya percaya tuh. Ya enggak? Ya kan? Bu Sarah lihat. Ya kan? Nanti umur tahun 2030 umurnya udah berapa itu ya? Wah. Nanti Pak Agung tuh nanti 2030 mukanya kayak Richard Gere nanti ya. Kayak Tom Cruise ya. Tambah awet muda. Saya nanti ini 7 tahun saya ini tahun ini 42 ya. Gitu. Nanti 27 Juli saya 42. 7 tahun lagi nanti umur saya 50, 49. Wah, saya nggak bisa mikir loh. Muka aku jadi apa nanti. Ya. Tapi yang pasti muka-muka kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Yang pasti kita semua menerima berkat-berkat kelimpahan. Amin. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi ada perjanjian, yang kedua kehidupan, yang ketiga kenapa, bagaimana caranya kita mendapatkan kelimpahan, ditentukan. Saudara harus dengar baik-baik hari ini tentang Ishak. Saya tuh sangat kagum loh sama Tuhan, membukakan Ishak itu ya. Tahu nggak arti nama Ishak itu apa saudara ya? Saya tadi malam tadi pagi saya cek ya. Saya tuh baru tahu ya. Ishak itu artinya tertawa, senyum, ya, bersukacita. Dan yang paling dalam lagi ya, kata Ishak itu adalah too loud, atau artinya keras,
Bahkan ada yang mengatakan ya, Ishak itu artinya ketawa terpingkal-pingkal sampai keras. Ya. Jadi untuk menerima berkat ya kelimpahan dari Tuhan dan ditentukan seperti Ishak, ya harus apa saudara? Bersukacita. Tidak boleh kita ini kepahitan sedikit pun gak boleh. Jadi kata Ishak itu menghasilkan, saya baca Ensiklopedia tadi malam pagi-pagi, saya baca tuh, ternyata ketawanya dia tuh menghasilkan bukan happiness tapi joyful. Sukacita yang ditentukan, sukacita yang benar-benar dari dalam. Jadi Ishak itu bisa punya kepahitan dengan orang tuanya waktu Abraham mempersembahkan Ishak, tapi Ishak gak punya itu. Ishak lebih memilih untuk tertawa, bersukacita. Jadi saya mau katakan sama saudara, untuk ditentukan menjadi berkat, menerima berkat Ishak dalam hidupmu, jangan pernah menyimpan apapun dalam hidupmu sedikit pun tentang sampah-sampah. Bersukacitalah. Ya. Pak, gimana gak nyimpan Pak, mertuaku itu jahatnya bukan main Pak. Saya tuh kalau peperangan rohani biasanya yang saya serang itu setan-setan, tapi setelah pulang setannya depan saya terus Pak. Saya peperangan rohani lagi di rumah. Kenapa kamu kok peperangan di rumah? Udah di luar sana setan, di dalam ini juga setan. Siapa setannya? Mertuaku. Waduh. Pak, saya kepahitan dengan pendeta saya, gembala saya. Kenapa? Dia pinjam uang sama saya loh Pak. Seorang gembala tuh pinjam uang sama Jumatnya kan gak bagus ya Pak, harusnya balikin uangnya. Saya minta malah dikasih firman Tuhan loh Pak, dikasih ayat, nih ayatnya Pak. Saya kepahitan sekali, saya kira keluar dari gereja itu Pak. Saya ceritakan semana-mana, saya kesel. Terus kamu ngapain pinjam? Ya, saya kira dia baik, kan dia mengerti firman Tuhan. Aduh Pak, saya kesel Pak. Di gereja saya itu Jumatnya tuh sombong-sombong. Saya ini kan miskin Pak. Saya itu orangnya gak dianggap. Wah, isinya cuma kepahitan terus. Ya kan? Dengan suami saya Pak, dengan istri saya Pak. Saudara, ini ya saya itu kemarin ya sempat dengar sedikit hal yang tidak mudah untuk saya dengerin ya. Waktu debat terakhir ya, paslon nomor 1 tuh mengatakan begini nih ya begini harus begini. Bagus lah Pak Anies bersama Puan. Tapi paslon nomor 2 itu bagus ya. Pak Prabowo ya, dia bilang ya, saya minta maaf kalau saya menyinggung perasaan dari paslon nomor 1. Bagus loh. Dan dia sering kali minta maaf kalau ada salah. Hatinya itu loh saudara. Saya kadang-kadang lihat ini orang memang gak sempurna, punya masa lalu yang baik saudara. Saya bilang Pak Prabowo ini baik. Enggak. Tapi dia mau berubah menjadi baik, itu yang luar biasa. Punya hati yang seperti itu gak gampang minta maaf. Tapi paslon yang nomor 3 mengatakan jangan memilih orang yang punya rekam jejak jelek semuanya begini. Emang saudara, kalau kita ini dibuka semua rekam jejak kita kadang bagus kok. Betul gak? Jadi mengarahkan kepada kejelekannya Pak Prabowo, katanya 98 dulu begini apa begini. Saya mau katakan udahlah, pas lah. Orang itu kalau nyimpan kepahitan terus dalam hidupnya, masa lalu disimpan, mau jadi apa hidup kita? Nggak terima berkat Ishak kamu, ya kan? Sama-sama tulis.
Lupakan semua hal-hal di masa lalu tentang siapapun dan belajar melihat Tuhan di masa depan. Itu aja. Saya tuh nggak pernah loh saudara. Saya tuh belajar, ya memang saya ada kekurangan, tapi saya nggak pernah mengungkit-ungkit dosa orang masa lalu tuh saya nggak mau. Bener loh, saya nggak mau. Serius. Saya tuh punya banyak sekali teman yang narapidana, punya masalah suami istri, punya masalah hutang. Saya kalau ketemu ya udah. Bahkan yang pernah fitnah saya, yang jelekin saya, ngomongin saya, kalau ketemu ya udah. Saya nggak pernah mau. Saya nggak mau. Saya minta sama Tuhan punya pengurapan Ishak. Pengurapan Ishak adalah bisa tertawa, bisa sukacita, punya hati yang baik tanpa mengingat masa lalu. Jadi kalau kamu nanti punya pengurapan Ishak nih, kamu kaya raya. Kenapa? Karena kamu gak pernah mengingat masa lalu orang, kekurangan orang, kejelekan orang. Ya. Saya kemarin di WA adik saya, adik kandung saya. Saya punya adik kandung itu satu. Lama sekali gak kontak karena satu dan yang lain hal. Saya sayang sekali sama dia. Saya punya alasan untuk gak membantu dia karena dia ngeselin banget. Serius. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Kak, aku perlu uang untuk ini." Saya tuh gak tega, langsung. Padahal ngeselin banget. Soalnya kalau dalam keluarga itu kan ada kan adik yang ngeselin, koko yang ngeselin, orang tua ngeselin. Tapi saya berpikir ya udah, bagaimanapun tuh dia adalah adik saya. Jadi kalau dalam hidupmu saudara ini masih mengingat semua kejelekan orang, sorry saudara, itu berkat Ishak nggak nyampe. Jadinya berkat Isuk, bukan Ishak, Isuk. Isuk rento duit. Berkat Ishak. Berkat Ishak itu menghasilkan berkat asik. Mari saya katakan amin. Jadi berkat Ishak itu ada 3. 100 kali lipat, kian lama kaya, kian lama menjadi kaya, kian lama sangat kaya. Dan yang ketiga, berkat Ishak itu apa? Tertawa, bersukacita. Saudara punya berkat ini aja dalam hidupmu, saudara terima nanti malam ini. Lihat besok saudara, shush, kayak jet tempur, shush. Nanti kita ini semua ini kaya raya, saudara. Amin. Sobat Terang Kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Joy Israel. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan sekali lagi ya, menghadapi di tahun 2024 ini menuju tahun 2025 sejak bulan Maret ini, saya beri saran kepada kalian semua agar hidup berhikmat. Apapun yang kalian lakukan ya, jangan boros, jangan mementingkan keinginan sesaat. Jadi kita pilih-pilih mana kebutuhan utama, mana kebutuhan kedua ya. Ini khususnya untuk bidang ekonomi, karena yang seperti saya tahu kita akan memulai masa-masa sulit di mana harga-harga pun sudah mulai naik, dan kiranya Tuhan bisa menyertai kita semua, dan tentunya kita harus berhikmat dalam menjalani hidup kita ini ya. Dan kita berdoa agar kita diberi hikmat, diberi kebiasaan Allah dalam bertindak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami semua ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, berkati kami, sertai kami selalu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan
rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.